Halo teman-teman semuanya, di video ini saya akan mereview kamera ponsel yang sepertinya sangat jarang dibahas oleh kreator Indonesia. Maklumlah, karena ponsel ini tidak masuk di Indonesia secara resmi. Nama ponsel ini adalah Google Pixel 7 Pro. Ponsel ini saya pilih sebagai pengganti Huawei P20 Pro yang sudah saya gunakan dari tahun 2018 yang lalu. Jadi sudah sekitar 5 tahun ya. Dan ponsel Huawei ini menurut saya sih mantap banget sebenarnya, masih bisa digunakan, hanya saja baterainya sudah aus. Keputusan memilih Google Pixel ini mungkin terdengar agak aneh ya. Kenapa nggak misalnya Huawei yang terbaru seperti P60 Pro atau Apple iPhone 15 yang ranking kameranya itu memuncaki dxomark.com. Alasannya memang bukan di kualitas kameranya, tapi ada masalah lain. Mengapa bukan Huawei lagi? Karena saya banyak menggunakan aplikasi dari Google. Dan kalau bukan iPhone, itu karena saya lebih terbiasa dengan Android dan saya rasa harga ponsel Apple itu terlalu premium bagi saya. Lantas, mengapa tidak Xiaomi saja yang modul kameranya bermerek Leica? Alasan tidak memilih Xiaomi karena Xiaomi Indonesia tidak memasukkan Xiaomi Pro Ultra atau ponsel flagshipnya ke Indonesia. Dengan kata lain, saya merasa 13T itu agak tanggung untuk kebutuhan saya. Jadi atas persetujuan Ihsan, saya akhirnya memilih Google Pixel 7 Pro. Ironisnya, tidak lama kemudian muncul Pixel 8. Saya sendiri sebenarnya agak sedikit menyesal. Apalagi setelah saya cek spesifikasi kamera dari Pixel 8, itu ada pengembangannya, yaitu di modul ultrawide, di mana resolusinya meningkat dari 12 menjadi 48 megapiksel. Dan bukaannya juga menjadi lebih besar, ya, dari f2,2 menjadi f2. Lensa telefotonya juga sedikit berbeda. Yang Google Pixel 8 Pro itu lebih pendek sedikit, yaitu ekuivalen dengan 112 dibandingkan dengan yang 7 itu 120 mm. Tapi bukaannya lebih besar, yang Pixel 8 itu f2,8 dibandingkan dengan yang 7 ini 3,5. Artinya, kamera di Google Pixel 8 Pro itu lebih bagus lagi di kondisi yang gelap. Tapi kalau di kondisi yang terang, sebenarnya nggak masalah, dua-duanya tetap bagus. Tapi setelah saya tahu harga Google Pixel 8 Pro, saya jadi tidak terlalu menyesal, karena selisih harganya lumayan juga ya, bedanya cukup jauh. Ya, yang Pixel 8 Pro yang baru itu harganya mendekati 20 juta. Google Pixel 7 Pro ini saya beli sekitar 15 juta. Sebenarnya harganya tidak setinggi di negara lain. Tapi karena tidak masuk ke Indonesia, maka saya harus membayar IMEI dan bea cukai. Ada beberapa hal yang saya sukai dari Google Pixel ini. Pertama adalah desain interface yang lebih simpel. Karena Google kan pembuat Android. Kalau merek lain itu banyak pre-install dengan app-app yang sering saya tidak pakai. Dan juga desain interface-nya biasanya lebih rumit. Kedua adalah hasil fotonya. Menurut saya, warna dan tonal Google Pixel ini cocok dengan selera. Lebih alami dan tidak berlebihan warnanya, mirip dengan apa yang saya lihat. Saya memilih yang Pro karena saya sering membutuhkan lensa telefoto. Dan menurut saya pilihan Google Pixel ini sudah tepat, yaitu menggunakan lensa telefoto yang fix, bukan lensa telefoto periskop zoom. Memang yang periskop zoom itu bisa jauh sekali zoomnya, bahkan bisa sampai foto bulan. Tapi kualitas gambar yang menurut saya kurang detail karena sensornya biasanya lebih kecil dan bukaan lensanya juga kecil sekali. Sedangkan yang fix kualitasnya lebih tajam dan bukaannya cenderung lebih besar. Saya berkesempatan membawa ponsel ini ke Sichuan, salah satu provinsi di Tiongkok, di mana saya foto pemandangan air dan menemukan ada mode live motion di kamera ini. Fitur ini mungkin sudah lama ya, ada di berbagai ponsel. Tapi bagi saya itu sangat menarik karena bisa memuluskan aliran air seakan-akan kita memotret dengan shutter speed lambat di kamera besar. Di mode ini, kamera akan mengambil banyak foto dalam waktu yang singkat, kemudian menggabungkannya. Setelah mengambil foto, kita perlu menunggu beberapa detik untuk melihat hasil fotonya karena kamera membutuhkan waktu untuk memproses. Ini semacam teknologi computational photography, tepatnya frame averaging, yang kadang kita bisa temui di kamera juga seperti Live ND di kamera OM1. Hasilnya menurut saya lebih menarik daripada foto biasa, tapi detail dan kualitasnya itu kurang, karena itu tidak bisa diandalkan untuk cetak berukuran besar. Mungkin saya akan hanya berani mencetak dengan ukuran kecil sekitar 20 cm. Jadi masih jauh kalau kita bandingkan dengan kamera dengan filter dan tripod.
Cuma fitur ini menurut saya sangat praktis, jadi saya cukup senang menggunakannya. Kelemahan yang paling menonjol dari ponsel ini menurut saya adalah kemampuannya mengatasi sumber cahaya yang kuat yang datang dari sisi kanan dan kiri kamera. Sering di foto saya muncul flare yang menurut saya sangat mengganggu. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Selain itu, layar monitor meskipun ini cukup terang, tapi di tengah hari yang sangat cerah, saya merasa masih kurang terang ya. Nah, selain itu, untuk mengisi daya baterai dan kapasitas baterai, saya juga merasa ini biasa-biasa saja. Tidak cepat dan juga kapasitasnya tidak terlalu besar. Apalagi kalau kita bandingkan dengan ponsel generasi terkini dengan harga yang sama. Sepertinya, beberapa keluhan saya sudah diperbaiki di Google Pixel 8 Pro. Jadi kalau teman-teman yang ingin pixel yang lebih sempurna, ya langsung aja gas ke 8 Pro ya. Tapi kalau budget kalian lebih terbatas, menurut saya Pixel 7 Pro ini masih sangat bagus secara ponsel dan juga kameranya. Mudah-mudahan review singkat ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas kepada teman-teman tentang kamera di ponsel Google Pixel. Kalau kalian senang pembahasan saya, jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe channel Info Fotografi ini, dan sampai jumpa lagi.